Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa megah kita berdiri di mata dunia, melainkan tentang seberapa dalam kita berani memahami tanpa harus memiliki. Rosa, wanita yang pernah kehilangan segalanya demi mempertahankan harga diri, dan Ardi, lelaki yang mencintai dengan diam, membela dengan keberanian, akhirnya dipertemukan bukan untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan untuk saling menyembuhkan luka yang ditinggalkan waktu. Cinta mereka tidak berakhir di pelukan, melainkan di ketenangan hati yang tak lagi bersembunyi. Tidak ada janji sehidup semati, tapi ada pengertian yang abadi. Mereka bukan lagi majikan dan sopir, melainkan dua jiwa yang tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Hujan telah reda, dan di bawah langit yang sama, dua hati itu kini beristirahat. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya menemukan damai di dalam keheningan. Namaku Rosa Maheswari, usia 38 tahun, seorang dokter spesialis yang konon katanya terlalu sempurna untuk hidup sendiri. Begitu mereka bilang, dengan senyum basa-basi yang lebih sering terdengar seperti simpati. Mereka tak tahu, kesempurnaan itu tak lebih dari topeng yang perlahan menyesakkan. Aku punya rumah besar di kawasan elit Jakarta, dengan taman belakang yang luas dan kaca jendela yang menghadap ke kolam renang biru. Dari luar, hidupku tampak seperti lukisan kebahagiaan yang mahal. Mobil mewah, asisten pribadi, rekening yang tak pernah kosong. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan uang, jabatan, atau sekadar penghargaan. Malam-malamku terasa panjang, dingin, dan sunyi. Kadang aku berdiri di balkon sambil menatap lampu kota, berharap seseorang memanggil namaku bukan karena butuh pertolongan medis, tapi karena benar-benar ingin aku ada. Bukan Dokter Rosa, tapi Rosa, seorang perempuan yang masih ingin dicintai seperti manusia biasa. Sudah 5 tahun aku menjanda. Suamiku, seorang pengusaha alat kesehatan, meninggal dalam kecelakaan. Aku kehilangan cinta, tapi lebih dari itu aku kehilangan arah. Setelah kepergiannya, aku menenggelamkan diri dalam kerja, mendirikan klinik, mengurus yayasan, dan menjadi pembicara seminar medis. Dunia menganggapku kuat, tapi hanya aku yang tahu, kekuatan itu hanyalah cara paling anggun untuk menutupi sepi. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi cangkir kopi yang mengepulkan aroma Arabica. Asistenku Dinda datang tergesa dengan wajah cerah. "Dok, saya sudah dapat sopir pribadi baru untuk ibu. Orangnya sopan, latar belakangnya bersih," katanya sambil menyerahkan berkas. Aku hanya mengangguk, tak terlalu peduli. Bagi orang sepertiku, pergantian staf adalah hal biasa. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Mungkin karena sinar matahari menembus tirai dan menimpa wajahku dengan lembut, seperti tanda akan datangnya sesuatu yang baru. "Namanya Ardi," kata Dinda, usia 33 tahun. Aku menatap sekilas fotonya di berkas. Lelaki berwajah tenang, sorot matanya teduh dan dalam. Ada sesuatu di sana, entah apa. Aku menutup map itu dengan cepat, berusaha menepis rasa yang aneh. Baik, suruh saja dia mulai besok. Setelah Dinda pergi, aku termenung lama. Di luar, burung-burung berkejaran di atas pepohonan taman. Dalam diam, aku bertanya pada diri sendiri, kenapa ada detak jantung yang terasa berbeda hanya karena selembar foto? Aku mencoba menertawakan perasaan itu. "Dasar aneh, Ros," gumamku sambil tersenyum miris. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku hanya kesepian. Namun malamnya, saat aku menatap pantulan wajah di cermin kamar, dengan gaun tidur satin lembut yang membalut tubuhku, aku sadar satu hal. Bahkan wanita yang terlihat paling kuat pun bisa merasa rapuh, hanya karena imajinasi tentang tatapan seseorang yang belum pernah ia temui. Pagi itu, udara Jakarta masih lembab setelah hujan dini hari. Tetes air masih menempel di kaca mobil yang terparkir di halaman. Aku melangkah keluar dari rumah dengan mantel putih panjang, sementara Dinda memperkenalkannya. "Ardi." "Selamat pagi, Ibu," ucapnya sambil menunduk sedikit. Suaranya tenang, rendah,
tapi tegas. Aku menatap wajahnya sekilas. Lelaki itu punya kulit sawo matang, mata yang teduh, dan garis rahang yang tegas. Tak ada yang istimewa secara fisik, tapi caranya berdiri, seolah memegang dirinya dengan wibawa diam yang langka. "Selamat pagi, Ardi. Sudah siap?" Tanyaku sekadar basa-basi. "Siap, Bu." Hanya itu jawabannya, tapi nadanya membuatku ingin mendengarnya lagi. Perjalanan menuju rumah sakit pagi itu terasa aneh. Biasanya aku menghabiskan waktu di kursi belakang dengan membaca jurnal medis atau menjawab pesan. Tapi kali ini mataku beberapa kali terarah pada kaca spion. Dan di sana, sorot matanya tenang tapi hidup. Setiap kali pandangan kami tanpa sengaja bertemu, jantungku berdebar seperti remaja yang baru belajar mengenal cinta. Aku menegakkan duduk, berusaha terlihat tenang. "Sudah berapa lama jadi sopir?" Tanyaku akhirnya. "Hampir 5 tahun, Bu. Sebelumnya kerja di mana?" "Di keluarga Pak Dirga, tapi beliau pindah ke luar negeri." Suaranya tak bergetar, tapi di antara jeda kata-katanya ada keheningan yang dalam. Seolah ia memilih setiap kalimat dengan hati-hati agar tak menyinggung siapapun. Aku menghargai itu. Dunia ini sudah terlalu bising dengan kesombongan. Mungkin itu sebabnya keheningan Ardi terasa menenangkan. Saat mobil berhenti di lampu merah, aku sempat menatap wajahnya dari samping. Ada bekas luka samar di pelipisnya, garis kecil yang entah kenapa membuatnya terlihat lebih manusiawi. "Kenapa diam?" Tanyaku tiba-tiba. Mungkin karena canggung dengan ketenangan itu. Ige tersenyum tipis. "Karena saya tidak tahu, Ibu lebih suka bicara atau diam." Jawaban itu sederhana, tapi seperti sentilan lembut ke dalam diriku. Ia memang tidak menjilatnya, tidak berlebihan, hanya jujur. Dan di dunia yang penuh kepura-puraan, kejujuran sederhana bisa terasa menyesakkan sekaligus memikat. Sesampainya di rumah sakit, aku turun perlahan. Hujan tipis kembali turun, dan tanpa menunggu Ardi membuka payung, memayungiku dari dekat. Bau hujan bercampur aroma parfumku, dan di antara bunyi rintik itu, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Terima kasih," kataku pelan. "Sudah seharusnya, Bu." Lalu ia tersenyum, senyum yang tidak panjang, tapi cukup untuk membuat pikiranku sibuk hingga malam nanti. Malam itu, aku duduk di kamar kerja sambil menulis laporan pasien, tapi pikiranku berkelana entah kemana. Bayangan wajah Ardi muncul setiap kali aku menatap layar laptop. Ada sesuatu pada cara dia menatap, cara dia menunduk, yang menyalakan sisi diriku yang sudah lama tidur. Aku mencoba menertawakan diri sendiri. "Rosa, kau dokter, bukan remaja," bisiku pelan. Tapi mungkin memang benar. Cinta tidak mengenal usia. Ia datang tanpa logika, tanpa aba-aba. Kadang lewat tatapan seorang sopir baru, yang bahkan belum sempat kau pahami sepenuhnya. Sudah seminggu Ardi bekerja padaku, dan anehnya, rutinitasku berubah tanpa aku sadari. Pagi kini tak lagi sekadar perjalanan menuju rumah sakit. Ada sesuatu yang kutunggu, tatapan teduh dari balik kaca spion, suara pelan yang menanyakan, "Ibu sudah sarapan?" Pertanyaan sederhana, tapi nadanya hangat, tulus, seperti perhatian kecil yang selama ini kupura-pura tak butuhkan. Hari itu, aku sengaja keluar rumah sedikit lebih awal. Aku ingin melihat bagaimana Ardi mempersiapkan mobil. Ia sedang membersihkan kaca depan, kemejanya sederhana tapi rapi. Tetesan air menempel di lengannya, dan sinar matahari pagi membuatnya tampak seperti potret ketenangan. Aku tak sadar sudah berdiri cukup lama sampai Dinda berdehem kecil, membuatku tersipu. Di perjalanan, aku berpura-pura sibuk menatap berkas pasien, padahal sesekali mencuri pandang. Aku tahu ini salah. Seorang majikan seharusnya tak terpesona pada bawahannya. Tapi bagaimana cara menolak sesuatu yang terasa begitu alami? Suatu kali mobil berhenti di lampu merah. Ia menoleh sebentar dan berkata pelan, "Kalau ibu terlalu banyak kerja, nanti tubuhnya lelah." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa menembus pertahananku. Aku hanya mengangguk, berdebar tanpa alasan.
Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan nada perintah, bukan basa-basi, lebih seperti doa yang diucapkan diam-diam agar aku baik-baik saja. Sejak hari itu, aku tak lagi bisa memandang Ardi hanya sebagai sopir. Ia menjadi bayangan yang menenangkan, tapi sekaligus mengusik. Pernahkah kalian berusaha menyangkal perasaan, tapi justru semakin tenggelam di dalamnya? Hari itu aku memutuskan sesuatu yang jarang kulakukan. Istirahat siang di taman belakang rumah sakit. Aku membawa 2 kotak bekal, 1 untukku, 1 lagi. Entah kenapa, kubuat untuk Ardi. Ia tampak kikuk ketika kutawarkan. Untuk saya, Bu. Aku mengangguk, hanya tempe orek dan sayur asem. Jangan terlalu serius, Ardi. Ini bukan operasi jantung. Kami duduk di bangku taman di bawah pohon flamboyan. Angin sore menggerakkan daun-daun, dan aroma tanah basah membuat suasana terasa damai. Aku jarang makan sambil tertawa seperti itu. Ardi tak banyak bicara. Tapi setiap kata yang keluar terasa benar waktunya. Ia tidak berusaha menghiburku. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup. Kalau hidup ibu seperti ini terus, katanya pelan. Apa ibu bahagia? Aku menatapnya, sedikit tersentak. Kenapa bertanya begitu? Ia mengangkat bahu. Kadang orang yang terlihat paling kuat, justru paling lelah. Aku terdiam lama. Entah kenapa kata-kata itu seperti cermin. Selama ini aku menumpuk kerja agar tak merasa sepi. Tapi lelaki sederhana di depanku baru saja membuka rahasia yang tak pernah kuakui bahkan pada diriku sendiri. Sore itu, saat aku kembali ke kantor, langkahku terasa ringan. Aku sadar, aku baru saja tertawa tulus setelah sekian lama. Kalian percaya nggak? Kadang orang asing bisa membaca kita lebih dalam dari siapapun. Sejak hari di taman itu segalanya berubah. Tak ada kata cinta, tak ada janji, tapi ada jarak yang perlahan memendek di antara kami. Tatapan menjadi lebih lama, senyum menjadi lebih sering. Aku mulai menunggu pagi, menunggu suara mesin mobil dinyalakan, menunggu Ardi menyapa dengan suaranya yang lembut. Suatu pagi, aku mengenakan gaun biru muda. Tak ada alasan khusus, hanya ingin merasa berbeda. Tapi saat Ardi menatapku lewat kaca spion dan berkata lirih, "Warna itu cocok untuk ibu." Aku tahu alasan sebenarnya. Aku ingin terlihat cantik di matanya. Hari-hariku dipenuhi dilema. Di satu sisi aku sadar batasan. Aku seorang dokter terkenal, ia seorang sopir sederhana. Tapi di sisi lain, bukankah cinta selalu menemukan cara untuk melawan logika? Malam itu aku duduk di ruang kerja, menatap hujan yang menetes di jendela. Teleponku berbunyi. Pesan dari Ardi. "Maaf, Bu. Mobil sudah saya servis dan saya parkir di tempat biasa. Hujan deras, jangan keluar dulu. Nanti saya bawakan payung kalau ibu butuh sesuatu." Aku menatap pesan itu lama. Hanya kalimat singkat, tapi di baliknya ada perhatian yang hangat dan tulus. Sesuatu yang tak bisa kubeli dari siapapun. Aku tahu aku sedang jatuh hati, tapi aku takut mengakuinya. Karena begitu diucapkan, perasaan ini akan menjadi nyata. Dan kenyataan, seringkali tak seindah diamnya rasa. Tak ada yang bisa menutupi cahaya yang terlalu terang, bahkan ketika kita berusaha menyembunyikannya di balik dinding profesionalisme. Begitu pula dengan aku dan Ardi. Mungkin tanpa sadar, kami sudah terlalu sering terlihat bersama, terlalu banyak tawa yang tak seharusnya terdengar di antara dokter dan sopirnya. Hari itu aku baru selesai memeriksa pasien. Anak-anak di bangsal VIP ketika 2 perawat saling berbisik saat aku lewat. Mereka cepat-cepat menunduk, tapi aku menangkap satu kata yang membuat langkahku terhenti sejenak. Ardi. Nama itu, nama yang kini menjadi denyut halus dalam hidupku. Aku pura-pura tak mendengar dan melanjutkan langkah dengan senyum profesional. Tapi senyum itu terasa kaku. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan yang menilai, seperti jarum kecil yang menembus kulit tanpa darah. Di ruang dokter, aku duduk lama di depan cermin. "Kau terlalu bodoh, Ros," bisiku pelan. Cinta seperti ini hanya akan membakar pelan-pelan. Namun bahkan saat aku berkata begitu, bayangan wajah Ardi muncul lagi.
tatapan teduh, suara rendah, dan kesederhanaan yang justru membuatku sulit berpaling. Sore itu, hujan turun deras. Aku sengaja menunggu lebih lama di ruanganku, berharap karyawan lain pulang duluan. Ketika akhirnya aku turun ke parkiran, hanya Ardi yang menungguku di bawah payung hitam. "Ibu terlambat," katanya pelan. Saya hampir berpikir ibu pulang sendiri. Nada khawatir dalam suaranya membuatku menatapnya lama. "Kau pikir aku tega biarkanmu menunggu di hujan?" Ia tertawa kecil. "Saya sopir, Bu. Menunggu itu bagian dari pekerjaan. Tapi aku tahu, caranya menatapku bukan tatapan pekerja pada majikan. Ada sesuatu yang lebih lembut, lebih dalam. Seperti seseorang yang ingin memelukku, tapi tak berani." Perjalanan pulang dipenuhi diam. Hanya suara hujan di kaca depan dan ritme wiper yang bergerak perlahan. Tapi dalam keheningan itu, perasaan justru berbicara paling keras. Setiap kali mobil berguncang sedikit, jarak kami terasa lebih dekat, meski tetap ada sekat tak terlihat bernama status. Sesampainya di rumah, aku menatapnya dari balik kaca mobil. "Ardi," kataku sebelum turun, "orang bisa bicara apa saja, tapi aku hanya percaya satu hal. Kau bukan seperti yang mereka pikirkan." Ia menunduk pelan, lalu menjawab lirih, "Saya tahu, Bu, dan saya juga percaya. Ibu bukan seperti yang mereka bicarakan." Kata-kata itu mengendap di dadaku lama, seperti air hangat yang menenangkan hati yang dingin. Malam itu aku terbaring di tempat tidur, tapi pikiranku sibuk memutar ulang percakapan kecil tadi. Aku tersenyum sendiri di dalam gelap. Mungkin benar, cinta ini tak perlu diumumkan. Ia cukup hidup di antara tatapan yang saling mengerti, dalam diam yang penuh makna. Aku percaya setiap ketenangan selalu menyembunyikan badai yang menunggu waktu untuk datang. Dan hari itu, badaiku tiba, bukan dari hujan di langit, tapi dari selembar laporan di mejaku. Pagi itu, aku baru saja menutup file pasien ketika sekretarisku mengetuk pintu. Wajahnya tampak canggung, matanya menghindari tatapanku. "Bu Rosa, ini laporan internal dari bagian administrasi. Mereka menemukan sesuatu yang perlu ibu lihat," katanya, menyerahkan map berwarna abu-abu. Aku membukanya dengan santai. Tapi dadaku mendadak dingin ketika mataku menangkap satu nama di halaman kedua, Ardi Nugraha. Laporan itu menyebut adanya kebocoran data keuangan klinik. Salah satu akses login terhubung ke sistem mobil dinas, mobil yang dikendarai oleh Ardi setiap hari. Tanganku bergetar ringan. Antara marah, takut, dan kecewa, aku membaca berulang-ulang, berharap ada kesalahan ketik, tapi tidak ada. Ardi. Nama itu jelas, tegas, seperti tusukan halus di dada. Sore itu aku menatapnya dari kejauhan, di parkiran. Ia sedang membersihkan kaca mobil seperti biasa, dengan kesabaran yang tak berubah. Aku berdiri lama di balik tirai ruanganku. Bagaimana mungkin lelaki itu, yang setiap hari menatapku dengan ketulusan, terlibat dalam sesuatu yang kotor? Namun di sisi lain hatiku menolak percaya. Aku mengenalnya, atau setidaknya aku merasa mengenalnya. Lelaki dengan mata jujur itu tak mungkin mencuri apapun, apalagi kepercayaanku. Malamnya, aku memanggil Dinda. "Sudah ada bukti nyata?" Tanyaku dingin. "Belum, Bu, tapi jejak digitalnya kuat." Aku terdiam. Dunia kedokteran mengajarkanku untuk mempercayai data, tapi cinta yang perlahan tumbuh di hatiku menuntut kepercayaan tanpa bukti. Dan di antara keduanya, aku terjebak. Keesokan harinya, saat Ardi menjemputku, aku nyaris tak mampu menatap wajahnya. Aku hanya berkata pendek, "Kita langsung ke kantor cabang." Ia mengangguk, tapi matanya sempat menangkap kegelisahanku. "Ibu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu membuat tenggorokanku tercekat. Bagaimana mungkin seseorang yang mungkin mengkhianatiku masih terdengar begitu tulus? Selama perjalanan aku berperang dengan pikiran sendiri. Bagaimana jika benar dia bersalah? Bagaimana jika semua ini hanya kesalahpahaman? Dan yang paling kutakuti, bagaimana jika aku terluka oleh orang yang paling kujaga? Sesampainya di depan gedung, ia turun membukakan pintu. Tangannya sedikit basah oleh keringat.
entah karena panas atau sesuatu yang lain. Ketika jarak kami begitu dekat, aku bisa mencium aroma sabun dari kulitnya, aroma yang kini terasa terlalu familiar, terlalu menyakitkan. Aku menatapnya lama sebelum turun, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi yang kulihat hanya ketenangan, dan entah kenapa, itu membuatku semakin bingung. "Terima kasih, Ardi," ucapku pelan. Ia menunduk sopan. "Sama-sama, Bu, malamnya aku tak bisa tidur." Laporan itu tergeletak di meja, tapi pikiranku tertambat pada tatapan lelaki itu. Apakah mungkin seseorang terlihat begitu tulus, namun menyimpan rahasia di balik matanya? Ataukah justru akulah yang terlalu takut mempercayai cinta? Sejak laporan itu kuterima, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku memandang Ardi, selalu ada suara kecil di kepala yang bertanya, benarkah dia sejujur itu? Namun setiap kali mataku bertemu dengan sorot matanya, suara itu langsung bungkam. Ada kejujuran di sana. Atau mungkin aku hanya ingin mempercayainya begitu keras, sampai-sampai aku menolak semua kemungkinan lain. Pagi itu aku berusaha bersikap biasa. Ia membuka pintu mobil dengan sopan, seperti biasanya, tapi tanganku sedikit bergetar ketika menyentuh gagang pintu. "Selamat pagi, Bu," ucapnya tenang. "Pagi," jawabku singkat. Aku tak sanggup menatap matanya lebih lama dari 2 detik. Mobil melaju di jalan yang lengang. Dari kaca spion, aku bisa melihat wajahnya yang tenang, seperti tak ada beban, sementara dadaku penuh badai. Setiap detik bersamanya terasa seperti ujian, antara percaya atau mencurigai. "Ardi," kataku tiba-tiba, "kalau seseorang menuduhmu melakukan sesuatu yang tidak kau lakukan, apa yang akan kau lakukan?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya akan diam dulu, Bu. Karena kalau yang menuduh tidak percaya pada saya, penjelasan pun tidak akan mengubah apa-apa." Jawaban itu membuatku terpaku. Ia tidak bertanya kenapa aku mengucapkannya. Tidak membela diri. Tidak panik. Hanya tenang. Terlalu tenang. Seolah tahu aku sedang berbicara tentangnya. Aku menunduk, berpura-pura memeriksa berkas, tapi jantungku berdetak tak beraturan. Ia tahu aku sedang meragukannya. Tapi mengapa ia tidak marah? Mengapa justru terlihat pasrah atau mungkin tulus? Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Di lampu merah, aku tanpa sadar menatapnya. Ia menoleh sedikit, mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana, perpaduan antara kelelahan dan ketulusan yang tak bisa kujelaskan. "Ibu," katanya pelan. Kadang kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, sulit kembali utuh. Tapi kalau ibu mau, saya akan jaganya, biar tak pecah sama sekali. Aku tercekat. Tak tahu harus menjawab apa. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang mendung menggantung seperti hatiku sendiri. Bagaimana jika aku salah menilai? Bagaimana jika rasa takutku menghancurkan sesuatu yang sebenarnya indah? Sesampainya di rumah sakit, aku turun perlahan. Ardi memayungiku dari hujan yang mulai turun. Payung hitam di atas kami menciptakan ruang kecil yang hangat di tengah dinginnya udara. Tetes air hujan jatuh di bahunya, tapi ia tak bergeming. Aku memandangnya dalam diam. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucap, bahwa ia akan tetap di sana, bahkan ketika dunia meragukannya. "Terima kasih, Ardi," bisikku. "Sama-sama, Bu. Saya akan selalu di sini kalau Ibu butuh," jawabnya lembut. Malamnya, aku menatap hujan dari jendela kamarku. Bayangan Ardi terpantul di pikiranku, seperti refleksi samar di permukaan air. Aku tahu, perasaanku padanya bukan sekadar simpati. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, tapi juga lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mempercayai seseorang tanpa alasan logis apapun. Mungkin cinta memang tidak pernah masuk akal, tapi justru disitulah keajaibannya. Aku percaya, tak ada yang lebih menyakitkan daripada menuduh seseorang yang tulus padamu. Namun lebih menyakitkan lagi ketika kau sadar bahwa kaulah yang telah melukai orang yang sebenarnya melindungimu. Pagi itu, kepala keuangan datang ke ruanganku dengan wajah tegang. "Bu, laporan kebocoran data kemarin ternyata bukan ulah staf lapangan." Aku menatapnya cepat.
Maksudmu? Pelaku utamanya sudah ditemukan. Dari tim internal. Kami punya bukti kuat, bukan Ardi. Aku terpaku. Dunia serasa berhenti sejenak. Jadi selama ini, aku mencurigai orang yang salah. Orang yang setiap hari membuka pintu untukku, yang menatapku dengan jujur, yang berdiri di bawah hujan agar aku tak basah. Rasa bersalah menjalar seperti dingin yang merayap pelan dari ujung kaki hingga dada. Sepanjang hari, pikiranku hanya tentang Ardi. Tentang cara ia menatapku kemarin, tentang kalimatnya, kalau yang menuduh tidak percaya, penjelasan pun tidak akan mengubah apa-apa. Sekarang aku tahu, itu bukan kalimat defensif. Itu kalimat luka yang diucapkan dengan keikhlasan. Sore itu aku menunggunya di parkiran, sesuatu yang jarang kulakukan. Ketika ia datang, langkahku terasa berat, tapi hatiku ingin berbicara. Ardi, panggilku pelan. Iya, Bu. Semua tuduhan itu salah. Aku salah paham. Ia hanya diam. Tak ada amarah, tak ada nada tinggi. Hanya keheningan yang menyesakkan. Saya tahu, Bu, katanya akhirnya. Saya tidak marah. Kadang orang takut karena terlalu sayang pada sesuatu yang ingin dijaga. Kata-katanya membuat mataku panas. Aku ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi suaraku tercekat. Ia menatapku dengan tatapan yang sama seperti biasanya. Tenang, teduh, tapi kali ini ada jarak di sana. Jarak yang kubuat sendiri. Kami berjalan menuju mobil dalam diam. Hujan kembali turun. Seolah langit ingin menegurku juga. Saat ia membukakan pintu, aku menatap tangannya. Tangan yang selama ini kujadikan bukti kejujuran. Aku ingin menggenggamnya, tapi kutahan. Dunia di luar sana terlalu kejam untuk memahami sentuhan sekecil itu. Dalam perjalanan pulang, tak ada percakapan. Hanya suara hujan di kaca dan gemuruh hatiku sendiri. Aku tahu, kepercayaan yang retak tak bisa langsung pulih. Tapi aku juga tahu, jika cinta punya arti apapun, maka itu adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Sesampainya di rumah, aku memanggilnya pelan. Ardi, ia menoleh. Terima kasih, sudah tetap di sini. Ia tersenyum tipis. Saya tidak kemana-mana, Bu. Kadang diam adalah cara terbaik untuk tetap menemani. Malam itu aku menatap hujan dari balkon. Butir air jatuh seperti pengakuan yang tak sempat terucap. Dalam setiap tetesnya, aku menemukan pantulan wajah Ardi, lelaki yang tidak hanya mengemudikan mobilku, tapi juga perlahan mengarahkan hatiku pulang ke tempat yang belum pernah kurasakan, ketulusan. Dan aku berjanji dalam hati, esok aku akan memperbaiki semuanya. Aku tak ingin lagi menjadi perempuan yang pandai memimpin orang lain, tapi gagal mempercayai cinta sendiri. Langit sore itu seperti hatiku, kelabu, berat, dan nyaris pecah. Sejak pagi hujan turun bergantian, kadang deras, kadang hanya rintik halus, tapi tak pernah benar-benar berhenti. Begitu juga pikiranku, tenang di luar, tapi di dalam bergemuruh tanpa arah. Aku baru keluar dari rapat dengan wajah lelah. Hari yang panjang dengan berita yang silih berganti, tentang klinik, tentang pasien, tentang gosip yang belum juga padam. Tubuhku mungkin di sini, tapi pikiranku terhenti di satu nama, Ardi. Entah kenapa, aku ingin melihatnya hari ini. Mungkin karena rasa bersalah belum juga reda, atau mungkin karena aku hanya rindu mendengar suaranya yang menenangkan. Saat aku melangkah keluar dari gedung, hujan mengguyur tanpa kompromi. Para pegawai berlarian mencari tempat berteduh. Aku berdiri di depan pintu, menatap derasnya air yang jatuh seperti tirai kaca antara aku dan dunia luar. Lalu di tengah kabut hujan itu aku melihatnya. Ardi berdiri dengan payung hitam di tangan, menembus derasnya hujan tanpa jas hujan, berlari kecil mendekat. Bu, seharusnya tunggu saja di dalam, katanya sambil mengembangkan payung di atas kepalaku. Hujan membasahi bahunya, rambutnya meneteskan air, tapi ia tak peduli. Bagaimana aku bisa menunggu? Jawabku pelan. Kalau tahu seseorang di luar sana sedang menungguku tanpa perlindungan. Kami berjalan berdua menuju mobil.
Langkah kami pelan. Payung itu menutupi kami dari hujan yang seolah tak mau berhenti. Tapi di bawah payung kecil itu, dunia seakan mengecil, menyisakan hanya 2 orang yang berusaha memahami arti diam. Aku bisa mendengar napasnya di antara suara hujan, bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski tak bersentuhan. 1 langkah saja, dan jarak di antara kami bisa hilang. Tapi aku tahu, ada garis halus yang tak boleh kulewati. Cinta bisa datang kapan saja, tapi kadang waktu tidak berpihak. Ardi, kataku lirih, kau tidak marah padaku kan? Ia menoleh perlahan. Di matanya tidak ada dendam, hanya keheningan yang hangat. Saya tidak punya alasan untuk marah, Bu. Kadang, orang hanya butuh dipercaya, bukan dijelaskan. Aku menatap wajahnya lama. Air hujan yang menetes di pelipisnya jatuh ke pundaknya, seperti tetesan waktu yang membeku. Tanpa sadar, aku mengangkat tanganku, menyentuh setetes air itu dengan ujung jariku. Setuan sentuhan kecil, tapi cukup untuk membuat dunia berhenti berputar sejenak. Ia menatapku, tidak bergerak. Ada sesuatu yang berpindah di udara, sesuatu yang tak kasat mata tapi nyata. Rasa bersalah, kerinduan, dan cinta yang belum berani diucapkan, semuanya bercampur jadi satu. Ketika kami tiba di mobil, aku tak segera masuk. Aku hanya berdiri di bawah payung, menatap hujan, menatap dirinya. "Terima kasih, Dadi," bisikku. "Untuk apa, Bu?" "Untuk tetap ada." Ia hanya tersenyum kecil. Dan dalam senyum itu aku menemukan ketenangan yang bahkan doa pun tak selalu bisa berikan. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku menatap tetesan air di jendela. Ada rasa hangat di dadaku yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri. Di luar sana, ada seseorang yang diam-diam menjagaku dari derasnya hidup. Meski ia tahu, payungnya tak akan cukup menutupi semua luka. Ketenangan yang baru saja kurai hancur begitu cepat, seolah semesta tidak pernah mengizinkanku untuk benar-benar bahagia. Pagi itu, aku datang ke klinik seperti biasa, membawa semangat yang ringan, sampai Dinda berlari tergesa ke ruanganku dengan wajah panik dan selembar koran di tangannya. "Bu, ini Eno," suaranya gemetar. Aku menatapnya heran. "Kenapa?" Ia meletakkan koran itu di mejaku. Di halaman depan, terpampang foto besar, aku dan Ardi, di bawah payung hitam, berjalan berdampingan dalam hujan. Hujan. Payung. Tatapan mata kami yang saling mencari. Foto itu tampak begitu akrab, terlalu indah untuk sekadar majikan dan sopir. Judulnya mencolok, dokter ternama dan sopir pribadi, cinta di balik klinik mewah. Darahku terasa berhenti mengalir. Dunia tiba-tiba sunyi. Aku hanya memandangi foto itu, tak tahu harus tertawa atau menangis. Begitu cepat, begitu kejam. Sekali klik kamera, hidupku yang rapi kini dipenuhi noda gosip. Sepanjang hari, telepon tak berhenti berdering. Panggilan dari direktur rumah sakit, kolega, bahkan teman-teman lama yang menanyakan hal yang sama dengan nada berbisik. "Benarkah, Ros?" Aku menjawab dengan kalimat yang sama pula. "Tidak seperti yang kalian pikirkan." Tapi bahkan aku sendiri tidak tahu lagi apa yang sebenarnya kupikirkan tentang Ardi. Ketika Ardi datang sore itu, ia menatapku dengan raut yang sama tenangnya seperti biasa. Tapi aku tahu ia sudah melihat berita itu. "Saya minta maaf, Bu," katanya pelan. "Saya sudah mencoba menolak wartawan itu waktu di parkiran, tapi mereka diam-diam memotret." Aku hanya menggeleng lemah. "Bukan salahmu, Ardi." Tapi tetap saja, di balik kata-kata itu, ada rasa bersalah yang tak bisa kuhapus. Aku, Rosa Maheswari, dokter yang disegani, kini jadi bahan perbincangan karena satu foto yang terlihat terlalu jujur. Sore itu kami pulang dalam diam. Di tengah lalu lintas yang padat, aku memperhatikan Ardi dari kaca spion. Wajahnya tetap tenang, tapi aku tahu ia sedang menahan sesuatu. Rasa bersalah, mungkin. Atau mungkin rasa takut kehilangan pekerjaannya karena aku. Sesampainya di rumah, aku menahannya. "Ardi!" panggilku sebelum ia menutup pintu mobil. Ia menoleh. "Kalau semua ini membuatmu susah,
Aku bisa mencari sopir lain. Aku tak ingin hidupmu terganggu karena aku. Ia menatapku dalam diam. Hujan mulai turun lagi, membasahi rambutnya. Kalau saya pergi, Bu, katanya pelan. Siapa yang akan memayungi ibu nanti? Aku terpaku. Tak mampu berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam suaranya, sederhana, tapi begitu tulus hingga menusuk jantungku. Malam itu, aku duduk di depan jendela kamar, menatap berita daring yang memajang foto kami di berbagai sudut portal gosip. Semua menilai tanpa tahu cerita. Tapi entah kenapa, di antara rasa malu dan kecewa, ada setitik hangat di dalam hatiku. Mungkin karena di balik semua kegaduhan ini, aku tahu satu hal pasti. Cinta yang lahir tanpa rencana selalu punya cara sendiri untuk menunjukkan diri, bahkan lewat badai yang memalukan sekalipun. Hari itu, rasanya udara di ruang direksi lebih berat dari biasanya. Pendingin ruangan bekerja keras, tapi keringat dingin tetap mengalir di tengkukku. Semua mata tertuju padaku. Mata yang dulu menatap penuh hormat, kini berganti dengan tatapan menilai setengah iba, setengah mencibir. Di ujung meja rapat, Direktur Utama Rumah Sakit membuka berkas dengan gerakan lambat. Dr. Rosa, katanya dengan suara yang ditahan agar terdengar lembut, tapi nada dinginnya tak bisa disembunyikan. Kami sudah membaca berita itu. Kami paham bahwa semua bisa terjadi karena kesalahpahaman, tapi situasi ini tidak baik untuk reputasi institusi. Aku menatapnya dengan tenang di luar. Meski di dalam dadaku, segalanya bergemuruh. Jadi maksud Bapak, kami hanya meminta Ibu menjaga jarak. Untuk sementara, mungkin Ibu tidak perlu menggunakan sopir pribadi itu. Publik sedang memperhatikan, menjaga jarak. Kalimat itu terasa seperti hukuman, meski diucapkan dengan formalitas yang sopan. Aku mengangguk pelan. Baik, saya mengerti. Padahal hatiku berontak. Bagaimana mungkin aku harus berpura-pura tak mengenal seseorang yang setiap hari menemaniku melewati segala cuaca, panas, hujan, bahkan badai gosip. Sepulang rapat, aku duduk lama di ruanganku. Di meja ada foto bersama tim medis. Aku tersenyum di tengah mereka, tapi mataku kosong. Rasanya semua pencapaian itu tak berarti ketika dunia menilai hatiku dengan cara yang salah. Sore itu aku menatap keluar jendela. Hujan rintik membasahi kaca, dan seperti biasa, Ardi sudah menunggu di parkiran. Saat aku turun, ia membukakan pintu tanpa banyak bicara. Mungkin ia juga sudah mendengar kabar bahwa aku diminta menjaga jarak. Tapi tak ada perubahan dalam caranya memandangku. Tetap sopan, tenang, tapi penuh pengertian yang sulit didefinisikan. Sepanjang perjalanan kami diam. Tapi diam kami tidak kaku. Ia seperti percakapan sunyi antara dua hati yang sedang sama-sama menahan diri agar tidak saling hancur. Sesampainya di depan rumah, aku menatapnya dari kursi belakang. Ardi, nukapku pelan. Mulai besok, mungkin aku akan menyetir sendiri. Ia menoleh sedikit, tapi tidak bertanya kenapa. Ia hanya tersenyum samar, lalu berkata lirih, "Baik, Bu, tapi hati-hati di jalan." Kadang yang paling sulit bukan mengemudi di jalan ramai, tapi di hati yang sepi. Kata-katanya menembus hatiku seperti air hujan yang merembes di sela genteng, diam-diam, tapi pasti. Aku ingin mengatakan bahwa aku butuh dia, bahwa semua ini tak adil, tapi lidahku keluh. Dunia terlalu sempit untuk cinta yang seperti ini. Cinta yang harus bersembunyi agar tidak dianggap dosa. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Tangisku bukan karena aku lemah, tapi karena aku baru menyadari kehilangan seseorang yang masih bisa kulihat setiap hari adalah siksaan paling sunyi. Aku menatap ponselku, ingin menulis pesan pendek. Aku percaya padamu. Tapi aku urungkan. Bukan karena aku tak berani, tapi karena aku tahu, di antara kami, bahkan keheningan pun sudah cukup untuk saling memahami. Malam terasa panjang sejak aku diberitahu untuk menjaga jarak dengan Ardi. Setiap dentang jam di dinding terdengar seperti gema penyesalan yang berulang. Aku duduk di ruang tamu,
lampu sengaja kupadamkan sebagian. Dalam remang cahaya, bayangan di cermin menatapku. Seorang perempuan berusia 38 tahun, tampak tegar, tapi retak di dalam. Aku mencoba meyakinkan diri, ini keputusan terbaik. Dunia kedokteran tidak memberi ruang untuk kisah cinta seperti ini. Aku harus memikirkan reputasi, nama baik, dan semua hal yang telah kubangun dengan susah payah. Tapi di antara deretan alasan logis itu, ada satu suara kecil yang terus berbisik. Kau hanya takut kehilangan dia. Esoknya aku sengaja berangkat lebih pagi. Aku ingin melihat Ardi sebelum segalanya berubah. Di halaman, ia sedang membersihkan kaca mobil, sama seperti hari pertama kami bertemu. Gerakannya tenang, matanya fokus, dan entah kenapa, melihatnya membuat dadaku sesak. Ardi, panggilku. Ia menoleh, sedikit terkejut. Saya pikir ibu sudah berangkat dengan mobil lain, katanya pelan. Aku berubah pikiran. Aku tersenyum lemah. Aku hanya ingin bicara sebelum semuanya terlambat. Kami duduk di teras rumah, di bawah naungan atap yang basah sisa embun pagi. Suara burung terdengar samar, tapi tak cukup untuk menutupi gemetar dalam suaraku. Mereka menyuruhku menjaga jarak, kataku akhirnya. Mereka bilang, ini demi nama baik. Ardi menunduk. Saya mengerti, Bu. Tidak, kau tidak mengerti. Aku menghela napas panjang. Mereka tidak tahu betapa beratnya meminta seseorang menjauh, padahal setiap hari aku belajar kembali bernafas karena kehadirannya. Ia terdiam, matanya menatap lantai, tapi aku tahu ia sedang menahan sesuatu. Kalau itu yang terbaik untuk ibu, ujarnya perlahan, saya akan pergi. Kata-kata itu seperti belati halus yang menembus tanpa darah. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya bisikan, jangan. Hening, hanya suara angin yang menyusup di sela daun. Aku menatapnya, berusaha menahan air mata. Dunia boleh salah paham, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Kau satu-satunya yang membuatku merasa manusia lagi. Ia mengangkat wajahnya, dan dalam tatapan itu, aku melihat segalanya. Kesetiaan, rasa hormat, dan cinta yang terbungkus kesabaran. Saya tidak akan kemana-mana, Bu, katanya lembut. Selama ibu masih butuh saya di sini, saya akan tetap di sini. Meski mungkin tidak sebagai siapa-siapa. Aku menutup wajah dengan tangan, menangis pelan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa dicintai bukan karena status, tapi karena diriku sendiri. Dengan segala kelemahan dan keraguanku, hari itu, aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku memilih untuk tidak menyerah pada rasa takut. Aku memilih untuk tetap membiarkan Ardi di sisiku, meski dunia bisa saja menghakimi. Karena aku tahu, hidup terlalu singkat untuk mengabaikan sesuatu yang tulus. Malamnya, aku menatap langit dari balkon. Angin membawa aroma hujan yang tertinggal, dan di udara yang sejuk itu aku berbisik pada diriku sendiri, kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal, walau semua orang menyuruhmu pergi. Hari itu, seluruh udara di ruangan rapat terasa seperti kaca tipis, bening tapi mudah pecah. Semua wajah menatap ke arahku dengan campuran rasa ingin tahu dan penghakiman. Di dinding tergantung lambang besar organisasi kedokteran, tempat di mana aku telah mendedikasikan hidupku selama 20 tahun. Ironis. Kini tempat yang dulu menjadi rumah bagiku, justru terasa seperti ruang sidang yang dingin. Dr. Rosa Maheswari, suara ketua dewan terdengar kaku. Kami perlu klarifikasi atas berita yang telah mencoreng citra profesi kita. Hubungan Anda dengan staf pribadi bernama Ardi Nugraha? Apakah benar melampaui batas profesional? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap meja kayu di depanku, mencoba menahan degup jantung yang berisik. Kata-kata seperti profesional dan batas berputar di kepalaku, tapi tiba-tiba semuanya terasa kabur. Aku ingin menjawab dengan tegas, tapi bibirku keluh. Bagaimana mungkin aku menjelaskan sesuatu yang bahkan belum sempat kuakui sepenuhnya pada diriku sendiri? Sebelum aku sempat berkata apapun, pintu ruangan terbuka. Ardi masuk dengan langkah mantap namun sopan.
Semua kepala menoleh padanya. "Maaf," katanya pelan. "Boleh saya bicara sebentar?" Ketua Dewan mengerutkan dahi. "Saudara siapa?" "Saya Ardi Nugraha, sopir pribadi Ibu Rosa." Ruang rapat mendadak sunyi. "Saya ingin memberi keterangan," lanjutnya. "Hubungan kami murni profesional. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, melindungi dan menghormati beliau sebagai atasan saya." Suaranya stabil, tanpa ragu, tapi di balik nada itu aku bisa merasakan sesuatu. Sebuah ketulusan yang hampir menyakitkan. Aku menatapnya dari seberang ruangan. Mata kami bertemu hanya sebentar. Dalam tatapan itu, aku membaca banyak hal. Keberanian, pengorbanan, dan cinta yang memilih diam agar tidak mempermalukan siapapun. Kalau ada yang berpikir lain, lanjutnya, mungkin karena mereka melihat dengan mata, bukan dengan hati. Kalimat itu menghantam ruangan yang tadinya kaku. Beberapa anggota dewan menunduk, beberapa lainnya berdeham canggung. Ketua akhirnya berkata datar, "Baik, pernyataan Anda kami catat." Ardi menunduk hormat dan keluar tanpa menoleh. Aku hanya bisa menatap punggungnya, berdoa dalam hati agar langkahnya tidak gemetar seperti hatiku saat ini. Setelah rapat usai, aku duduk sendirian di kursi panjang lorong rumah sakit. Dinda menghampiri, tapi aku hanya berkata lirih. Dia datang membela tanpa diminta, dan aku hanya bisa diam. Malamnya, aku menatap bayangan hujan di jendela mobil saat Ardi mengantarku pulang. Tak ada yang kami bicarakan, tapi dalam diam itu, aku merasa semuanya telah dikatakan. Aku sadar, cinta sejati tidak selalu diumumkan lewat kata-kata besar atau janji manis. Kadang, ia hadir dalam bentuk keberanian untuk berdiri sendirian di ruangan penuh mata yang menilai, demi seseorang yang kau anggap berharga. Dan hari itu, Ardi mengajarkanku bahwa diam pun bisa menjadi bentuk pengakuan cinta yang paling jujur. Sejak hari itu, segalanya berubah. Bukan karena keputusan rapat, tapi karena keheningan yang mereka tinggalkan di antara kami. Ardi masih menjemput dan mengantarku setiap hari. Tapi tak ada lagi percakapan ringan. Tak ada tawa kecil yang dulu membuat pagi terasa hidup. Semua kini terasa rapi, terlalu rapi, hingga menyakitkan. Ia hanya bicara seperlunya. "Sudah siap, Bu? Langsung ke klinik? Jam berapa saya jemput?" Nada suaranya sopan, tenang, tapi aku tahu, ada sesuatu yang ia tahan. Sesuatu yang dulu menyala dalam tatapannya, kini padam perlahan. Mungkin karena aku membiarkannya berdiri sendirian di ruang itu, di hadapan dewan yang menilai kami tanpa tahu apa-apa. Mungkin karena aku terlalu takut pada dunia, dan melupakan bahwa dialah dunia kecil yang membuatku berani hidup lagi. Pagi itu, aku menatap punggungnya dari kursi belakang mobil. Hujan gerimis membuat kaca jendela berkabut, tapi bayangannya tetap jelas. Ia selalu tampak kokoh di depan setir, seperti benteng yang melindungi tanpa suara. Entah kenapa, dalam diam itu, aku ingin sekali bicara. "Ardi," kataku akhirnya. "Iya, Bu." Aku terdiam sesaat, lidahku keluh. "Terima kasih untuk hari itu." Ia menoleh sebentar melalui kaca spion, tersenyum tipis. "Sudah seharusnya, Bu." Lalu diam lagi. Perjalanan itu terasa seperti ritual penebusan dosa. Setiap kilometer adalah jarak antara perasaan yang tak terucap dengan keberanian yang tak juga kutemukan. Di rumah sakit, aku menatapnya membuka pintu mobil. Tangannya sempat bergetar sedikit ketika payung terbuka. Mungkin hujan terlalu deras, atau mungkin hatinya yang sudah terlalu penuh. Hari-hari berikutnya aku mulai kehilangan arah. Rapat demi rapat kulalui tanpa semangat. Pasien kuperiksa dengan senyum yang hambar. Dinda beberapa kali menatapku khawatir. Tapi aku hanya berkata singkat, "Aku hanya lelah." Padahal, bukan tubuhku yang lelah, melainkan hatiku. Karena harus berpura-pura tidak merindukan seseorang yang setiap hari kulihat. Malamnya, aku berdiri di balkon, menatap jalan depan rumah. Dari kejauhan, aku melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon. Ardi.
menunggu hujan reda sebelum pulang. Aku ingin memanggilnya, ingin berlari ke arahnya seperti dalam film romantis yang sering kutertawakan. Tapi aku tidak melakukannya. Dunia nyataku tidak seindah itu. Dunia kami penuh batas. Tapi malam itu aku sadar, cinta yang menahan diri seringkali lebih menyiksa daripada yang berani melawan. Aku menatap hujan yang jatuh pelan di tanganku, dan berbisik andai dunia tak sekejam ini, aku ingin mencintaimu tanpa takut kehilangan segalanya. Dan entah dari balik tirai hujan itu, aku merasa tatapan matanya menemukan mataku. Meski kami terpisah oleh jarak, oleh status, oleh dunia yang tak berpihak. Mungkin hanya imajinasi, atau mungkin memang begitu cara dua hati saling memanggil, meski dalam diam. Menurut kalian, apa yang lebih menyakitkan? Mencintai tapi tak bisa memiliki, atau berpura-pura tidak mencintai sama sekali? Langit sore itu kembali murung. Aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali hujan turun, rasanya aku dipertemukan kembali dengan semua hal yang ingin kulupakan, termasuk dirinya. Sejak hari itu, kami hidup dalam keheningan yang panjang. Tak ada kata, tak ada tanya, tapi setiap tatapan yang terhindar justru menjerit lebih keras daripada suara. Hari itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Rapat mendadak membuatku tertahan di kantor, dan langit tampaknya ikut lelah menunggu. Saat keluar dari gedung, hujan sudah jatuh deras. Di bawah payung hitam yang terbuka di pintu mobil, Ardi menungguku. "Maaf Bu, saya sempat khawatir," katanya pelan. Aku menggeleng. Aku yang seharusnya minta maaf. Kau selalu menunggu. Kami berjalan di bawah payung kecil itu, seperti dua rahasia yang disembunyikan dari dunia. Suara hujan menutupi segala kata yang ingin kuucapkan, tapi tak sanggup keluar. Saat tiba di rumah, aku menahannya. "Masuk dulu," kataku tanpa berpikir. Hujan belum berhenti. Ia tampak ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk ke ruang tamu. Pakaian basahnya menetes di lantai, menebarkan aroma hujan dan sabun yang samar. Aku menatapnya diam-diam, lelaki sederhana yang tak pernah tahu betapa dalam pengaruhnya terhadap hatiku. Aku menyeduh 2 cangkir teh jahe. Asapnya mengepul hangat di antara kami. "Dulu aku suka hujan," kataku akhirnya. Tapi sejak beberapa waktu aku malah takut. "Takut kenapa, Bu?" "Karena hujan sering datang di saat aku merasa paling sendiri." Ardi menatapku lama. "Kadang kesendirian justru jadi tempat terbaik untuk mendengar suara hati sendiri." Aku tersenyum samar. "Kau selalu bicara seperti orang bijak." "Saya tidak bijak, Bu. Saya hanya belajar dari diam Ibu." Keheningan kembali turun. Kali ini lebih lembut, seperti selimut yang membungkus 2 hati yang rapuh. Di luar, hujan makin deras, menabrak kaca jendela dengan irama yang nyaris melodius. Aku menatap butir air yang menetes di rambutnya, jatuh ke pipi, lalu turun ke kerah kemejanya. Ada sesuatu di dadaku yang bergolak, bukan keinginan yang liar, tapi rindu yang tertahan terlalu lama. Aku menatapnya dengan mata yang basah, oleh perasaan yang tak punya nama. "Ardi," bisikku, "apa kau tidak lelah menjaga jarak terus-menerus?" Ia terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Kalau jarak ini yang bisa membuat ibu tetap tenang, saya tidak apa-apa." Kata-kata itu sederhana, tapi aku tahu di balik ketenangannya, ia juga berjuang menahan sesuatu yang sama denganku. Aku menunduk menatap jemariku yang dingin. Ia memperhatikan, lalu berkata lirih, "Tangan ibu dingin sekali." Aku hanya tersenyum. "Kau tahu cara menghangatkannya, Henning?" Hanya tatapan yang saling menyapa tanpa keberanian untuk melangkah lebih jauh. Dan di antara suara hujan yang tak berhenti, kami akhirnya membiarkan waktu berhenti juga, hanya sejenak. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Tapi di malam itu, aku tahu kami berdua telah saling mengerti. Bahkan tanpa satu sentuhan pun, cinta kami sederhana, diam tapi nyata, hangat tapi terlarang. Malam itu aku menatapnya 1 kali lagi sebelum ia pamit. "Terima kasih sudah menunggu hujan bersamaku," ucapku pelan. Ia menunduk. "Saya akan selalu menunggu, Bu, sampai hujan berhenti."
atau sampai ibu tak lagi ingin saya di sini. Dan setelah pintu tertutup, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai dengan cara yang paling sunyi. Setelah malam hujan itu, aku merasa tenang untuk sementara. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, semacam ketenangan aneh, seperti setelah menangis terlalu lama lalu menyerah pada rasa lelahnya. Tapi rupanya, ketenangan yang kurasakan hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar datang menghampiri. Pagi itu, aku baru tiba di klinik ketika Dinda mengetuk pintu ruanganku dengan wajah pucat. "Bu, ada surat dari Dewan Pengawas Keuangan," katanya dengan suara rendah. "Mereka menemukan kejanggalan dalam laporan transaksi yayasan." Aku menatapnya heran. "Kejanggalan seperti apa?" "Dana sosial yang masuk dari sponsor luar negeri." "Mereka bilang ada indikasi penyalahgunaan." Aku terpaku. Kata-kata itu menggema seperti palu godam di kepalaku. "Korupsi," bisikku tak percaya. Beberapa jam kemudian, berita itu menyebar seperti api yang menyambar daun kering. Media sosial kembali ramai, memadukan gosip lama dengan fitnah baru. Dokter janda kaya itu ternyata bukan malaikat. Aku membaca komentar-komentar itu dengan mata panas, tapi aku diam. Dunia maya selalu haus darah, terutama darah orang yang dulu dipuja. Siang itu, Ardi menatapku cemas saat menjemput. "Saya dengar kabar dari staf, Bu." "Itu benar?" Aku menghela napas panjang. "Tidak, tapi mereka tidak akan percaya sebelum menjatuhkanku." Ia menatap lurus ke depan, tapi jemarinya disetir mengeras. "Kalau ibu butuh saya siap bantu apapun." Aku memandangnya lama. "Kau tidak takut terseret lagi?" Ia tersenyum kecil. "Kalau saya harus terseret untuk menjaga ibu, saya tidak keberatan." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Di saat semua orang menjauh, hanya dia yang tetap berdiri. Tapi sore itu, badai benar-benar pecah. Salah satu rekan di yayasan datang dengan bukti baru. Nama Ardi muncul dalam daftar transfer logistik yayasan. Nominalnya besar, terlalu besar untuk diabaikan. Aku menatap kertas itu dengan napas tersendat. Rasanya seperti deja vu. Nama yang sama, tuduhan yang berbeda. "Tidak mungkin," kataku tegas. "Ardi tidak akan." Tapi suara hatiku bergetar. Apakah aku sedang membela cinta atau membutakan diri lagi? Malamnya aku duduk di ruang tamu, menatap hujan di luar. Ardi berdiri tak jauh, menunduk dalam diam. "Aku ingin mempercayaimu," kataku pelan. "Tapi kenapa namamu selalu muncul setiap kali badai datang padaku?" Ia menatapku. Kali ini lebih lama dari biasanya. "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya jujur. "Tapi saya tidak pernah melakukan hal buruk pada ibu. Itu janji saya." Tatapan kami saling menahan luka. Aku ingin percaya, tapi hatiku penuh luka yang belum sembuh. "Kalau ternyata ini jebakan, berarti seseorang ingin kita berdua hancur," ujarku. Ardi menunduk. "Kalau itu yang mereka mau, biarkan saya yang hancur duluan." Aku menatapnya lama, terlalu lama hingga mataku panas. Dan dalam keheningan malam itu aku sadar, cinta ini bukan hanya tentang rindu, tapi juga tentang keberanian untuk percaya ketika semua orang memintamu berhenti. Aku menatap hujan yang jatuh di balik jendela, dan berkata lirih, "Kalau dunia memintaku menjauh darimu, maka biarlah aku kehilangan dunia." Hidup terkadang seperti labirin yang tak berujung. Setiap kali aku merasa menemukan jalan keluar, selalu ada belokan baru yang membawa ke arah yang tak kuduga. Dan kali ini, belokan itu bernama masa lalu Ardi. Pagi itu, Dinda datang membawa berkas lama. "Bu, ini mungkin penting," katanya sambil menyerahkan map lusuh yang ditemukan di arsip lama yayasan. Saya tidak sengaja menemukannya waktu memeriksa laporan lama 2 tahun lalu. Nama Ardi juga ada di sini. Aku menatapnya, jantungku berdetak tak beraturan. "Di laporan apa?" "Program donasi pembangunan klinik di desa tempat Ardi dulu tinggal." Aku membuka lembaran itu perlahan. Di sana tertulis, penerima bantuan, keluarga almarhum Suryo Nugraha,
korban kebakaran gudang obat, Desa Cempaka. Aku tertegun. Suryo Nugraha. Nama belakang yang sama, Ardi. Anak dari korban itu? Tanyaku setengah berbisik. Dinda mengangguk pelan. Sepertinya. Iya. Dunia mendadak terasa senyap. Aku baru tahu, tragedi gudang obat 2 tahun lalu adalah insiden besar yang menewaskan beberapa pekerja yayasan. Aku masih ingat hari itu, aku yang menandatangani laporan pengadaan. Dan aku juga tahu, ada banyak kecurangan yang disembunyikan oleh pihak tertentu. Apakah ini sebabnya Ardi datang dalam hidupku? Bukan kebetulan, melainkan jalan yang dipilih semesta untuk mempertemukanku dengan luka yang belum sempat ditebus. Malamnya, aku menatap Ardi saat ia menutup pagar rumah. Ardi, panggilku perlahan. Aku ingin bicara. Ia menatapku heran, tapi mengikuti. Kami duduk di taman belakang, ditemani cahaya lampu taman yang lembut dan aroma tanah basah setelah hujan. Aku tahu tentang ayahmu, kataku pelan. Ia menunduk lama tak menjawab. Kenapa kau tidak pernah cerita? Matanya menatapku perlahan. Karena saya tidak ingin ibu merasa bersalah. Tapi aku bagian dari yayasan itu, Ardi. Aku bagian dari semua yang terjadi. Suaraku bergetar. Ia tersenyum kecil, namun pahit. Saya tahu, tapi saya juga tahu bukan ibu yang bersalah. Ayah saya meninggal karena sistem yang kotor, bukan karena tangan ibu. Aku terdiam, merasa campuran lega dan sakit yang tak terlukiskan. Jadi, kau datang ke sini untuk apa? Untuk membalas? Tanyaku nyaris tak terdengar. Ia menatapku lama, sangat lama, lalu berkata pelan, "Saya datang bukan untuk membalas, Bu. Saya datang untuk melihat. Apakah di dunia yang penuh kepalsuan ini, masih ada seseorang yang tulus?" Dan ternyata ada. Itu ibu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kenapa kau tidak membenciku, Ardi? Karena bagaimana bisa saya membenci seseorang yang justru membuat saya belajar memaafkan? Kata-katanya menembus jauh ke dalam dada, menyalakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang mungkin disebut cinta, tapi di malam itu terasa seperti penebusan. Aku menatap langit, mencoba menelan semua yang terjadi. Kini aku mengerti, cinta kami bukan datang dari kebetulan, melainkan dari luka yang saling mengenal bentuknya. Dan dalam luka itulah kami menemukan arti paling dalam dari memahami, bukan dengan logika, tapi dengan hati yang rela berdarah demi kebenaran. Malam itu, angin berhembus pelan dari arah taman. Aroma bunga Kamboja bercampur dengan udara dingin yang menembus kulit. Di langit, bulan separuh menggantung, tampak pucat seolah ikut mendengarkan kisah yang hendak terungkap. Aku duduk di teras rumah, masih memikirkan percakapan sore tadi. Tentang ayahnya, tentang luka yang kami bagi tanpa tahu sejak kapan saling menyentuh dari jauh. Ketika pintu pagar berderit, aku tahu itu dia. Ardi datang dengan langkah pelan, seperti seseorang yang membawa beban tapi juga niat baik. Saya cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja, katanya. Aku menatapnya lama lalu tersenyum samar. Entah kenapa, setiap kau bilang begitu, aku baru sadar kalau aku tidak baik-baik saja tanpamu. Ia diam. Tatapan kami saling menahan sesuatu yang terlalu dalam untuk dinamai. Ardi, kataku, selama ini aku selalu menjaga jarak karena aku takut. Takut kehilangan kendali atas hidupku, atas reputasiku, bahkan atas diriku sendiri. Aku menunduk, menatap jemariku, tapi setiap kali aku mencoba menjauh, aku justru kehilangan arah. Ia mendekat selangkah. Saya juga takut, Bu. Takut kalau perasaan ini salah. Takut kalau saya hanya akan jadi noda di kisah hidup ibu yang sempurna. Aku mengangkat wajah, menatapnya lembut. Tidak ada yang sempurna, Ardi. Bahkan hidup yang terlihat paling rapi pun bisa roboh, hanya karena satu hal kecil, cinta. Angin malam makin dingin. Aku menggigil, tapi entah kenapa, hangat ketika ia berdiri begitu dekat. Kami duduk di bawah atap kecil, memandangi hujan yang mulai turun lagi, rintik demi rintik. Suara hujan seperti mengetuk jantung yang berusaha bicara tanpa kata. Ardi, bisiku pelan.
Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari menjadi aku? Apa, Bu? Menjadi kuat terlalu lama, sampai lupa bagaimana rasanya ditenangkan. Ia menatapku dalam diam, tatapan yang tenang, tapi penuh rasa yang menunggu restu untuk lahir. Lalu, tanpa banyak bicara, ia berkata, "Kalau Ibu izinkan, biarkan saya jadi tempat Ibu berhenti sejenak. Tidak untuk selamanya, tapi untuk malam ini saja." Aku tak menjawab. Tapi mataku sudah berbicara lebih dulu. Dan malam itu, waktu seolah berhenti. Tak ada dunia, tak ada nama, tak ada status. Hanya dua manusia yang akhirnya berani mengakui rasa yang selama ini mereka sembunyikan di balik kesopanan dan ketakutan. Ketika hujan mereda, hanya sunyi yang tersisa. Tapi sunyi itu bukan kosong. Ia penuh dengan sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Kami saling menatap, dan aku tahu, apapun yang terjadi besok, malam ini akan selalu menjadi milik kami. Bukan karena keberanian, tapi karena kejujuran. Sebelum ia pergi, aku berkata pelan, "Ardi, kalau dunia tak bisa menerima ini, setidaknya izinkan aku yang menerimanya." Ia menunduk, matanya berkaca. "Saya tidak butuh dunia, Bu. Saya hanya butuh tahu kalau perasaan ini nyata." Dan malam itu, di antara sisa hujan yang jatuh dari atap, aku tahu, cinta tidak selalu butuh pengakuan publik. Kadang, ini butuh beranian untuk mengaku pada diri sendiri. Pagi itu datang tanpa suara, membawa cahaya lembut yang menyusup di sela tirai. Namun bagiku, cahaya itu terasa terlalu terang, seperti menyingkap sesuatu yang seharusnya tetap disembunyikan dalam gelap. Aku duduk di tepi ranjang, diam. Di dada, masih tertinggal sisa hangat dari malam yang tak ingin kulupakan. Tapi juga ada sesuatu yang lebih berat, kenyataan. Burung-burung bernyanyi di luar jendela, seolah tak tahu bahwa dunia seseorang baru saja berubah. Malam tadi adalah malam pengakuan, malam kejujuran, malam yang terlalu berharga sekaligus terlalu berisiko untuk diulang. Aku menatap bayangan sendiri di cermin. Mata yang sembab, bibir yang menahan senyum samar, tapi juga rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Telepon berdering. Dinda. "Bu, media sudah tahu soal laporan dana yayasan. Nama Ibu dan Ardi disebut di berita pagi ini." Aku menutup mata. Baik, aku segera ke kantor. Begitu panggilan berakhir, aku menarik napas panjang. Dalam sekejap, rasa damai yang tadi masih mengapung lenyap begitu saja, tergantikan oleh kecemasan. Dunia tidak memberi waktu bagi perempuan sepertiku untuk bernapas terlalu lama. Cinta, bila datang di usia dan posisi seperti ini, selalu dianggap dosa, bukan anugerah. Saat aku keluar rumah, Ardi sudah menunggu di depan mobil. Tatapannya ragu, seperti seseorang yang tahu bahwa yang akan datang bukan hari biasa. "Saya dengar tentang berita itu, Bu," katanya pelan. "Saya siap kalau harus disalahkan." Aku menatapnya, hampir tersenyum getir. "Tidak, Ardi. Kau tidak akan menanggung apapun sendirian lagi." Perjalanan ke kantor terasa sunyi. Jalan raya yang biasanya ramai terasa jauh. Setiap suara seperti menggema di ruang kosong dalam hatiku. Aku ingin berbicara padanya, tapi aku tahu, jika satu kata saja meluncur, tangisku akan pecah. Jadi aku diam. Ia juga diam, tapi diam kami tak lagi dingin. Diam itu seperti doa, seperti pengakuan yang tak butuh kata. Sesampainya di rumah sakit, aku melangkah dengan kepala tegak. Semua mata menatapku, beberapa berbisik, beberapa berpura-pura sibuk. Aku mendengar sepenggal kalimat dari dua perawat muda yang sedang lewat. Katanya dia punya hubungan sama sopirnya. Kasihan ya. Aku tersenyum tipis. Kasihan? Mereka tidak tahu apa-apa tentang cinta yang harus disembunyikan di balik martabat. Hari itu, aku menjalani rapat dengan wajah yang tenang, menjawab semua tuduhan dengan fakta dan bukti. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, perang terbesarku bukan dengan mereka, melainkan dengan diriku sendiri. Sebab cinta ini, yang seharusnya menjadi kekuatan, kini menjelma beban yang harus kupikul dengan kepala tegak.
Malamnya, aku menatap jendela lagi. Langit cerah, tak ada hujan. Tapi anehnya, aku merindukan hujan. Mungkin karena hanya di bawah hujan, aku merasa diampuni. Aku menulis pesan di ponselku. Terima kasih sudah berani mencintai aku, tanpa meminta apapun. Tapi lagi-lagi, pesan itu tak terkirim. Karena cinta kami, seindah apapun, tetap harus berjalan di antara batas. Antara yang benar dan yang dirasa. Hari itu, udara di ruang rapat begitu tebal, bukan karena panas, tapi karena ketegangan yang tak kasat mata. Para petinggi yayasan duduk melingkar, dengan ekspresi datar yang sulit kubaca. Di tengah meja, tumpukan berkas laporan keuangan menjadi saksi betapa kebenaran seringkali dikubur oleh kepentingan. Ketua Dewan membuka rapat dengan suara dingin. Dr. Rosa, kami menemukan bukti baru. Transaksi dana sosial sebesar 300 juta rupiah tidak memiliki tanda tangan otorisasi Anda, namun keluar dari akun yayasan. Aku menatapnya tanpa gentar. Dan siapa yang menandatangani? Ia menatapku balik, kemudian menyerahkan berkas. Nama itu tertulis jelas di sana, Dinda Kartika, asisten pribadiku. Darahku seakan berhenti mengalir. Tidak mungkin, bisikku. Dinda tidak akan melakukan itu. Namun dunia nyata tak peduli dengan keyakinan hati. Dinda duduk di ujung meja, wajahnya pucat. Bu, saya bisa jelaskan. Aku menatapnya. Separuh berharap ini hanya kesalahan teknis, tapi matanya yang bergetar membunuh semua harapan itu. Kenapa, Dinda? Suaraku nyaris tak terdengar. Ia menunduk. Saya tidak punya pilihan. Mereka mengancam akan memecat saya kalau tidak mengikuti perintah. Perintah siapa? Tanyaku cepat. Yana Teresa. Pak Direktur. Suasana rapat mendadak sunyi. Semua mata berpaling ke arah pria paruh baya di seberang meja. Atasanku, orang yang selama ini mengaku membelaku. Ia tersenyum tipis. Jangan menuduh sembarangan, dokter. Bukti tetap harus diuji. Aku berdiri pelan, menatapnya tanpa takut. Saya mungkin tidak mengerti permainan kotor seperti Anda, tapi saya tahu kebenaran akan menemukan jalannya. Rapat berakhir tanpa keputusan. Tapi di dalam hatiku, aku sudah tahu. Pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang kau percayai setiap hari. Ardi menungguku di luar ruang rapat. Ia melihat wajahku yang lelah, lalu berkata lembut, "Saya sudah dengar semuanya. Saya tahu ini bukan salah ibu." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin menyerah. Kadang aku lelah, Ardi. Lelah membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka tuduhkan. Ia menatapku dalam. Mereka bisa mengambil nama baik ibu, tapi tidak bisa mengambil cara ibu mencintai dengan tulus. Kalimat itu menenangkan. Di tengah reruntuhan kepercayaan, suaranya menjadi jangkar terakhir yang membuatku bertahan. Malam hari aku memutuskan untuk melawan. Bukan hanya demi diriku, tapi juga demi nama Ardi yang kembali terseret karena kesetiaan padaku. Aku membuka kembali semua berkas, satu demi satu, mencari celah, mencari bukti. Dan di antara tumpukan kertas itu, kutemukan dokumen digital dengan tanda tangan elektronik. Nama Dinda dan direktur yang sama muncul di sana. Air mataku menetes, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Begitu rupanya, bisikku. Mereka ingin menghancurkanku. Karena aku tak tunduk. Aku memejamkan mata, lalu tersenyum pahit. Dunia bisa menuduhku apapun yang mereka mau. Tapi aku punya satu hal yang tak bisa mereka curi. Keyakinan bahwa kebenaran akan selalu memihak hati yang jujur. Dan kali ini, aku tidak akan diam lagi. Hujan turun deras malam itu, seperti langit yang ikut menyaksikan pertarungan batin di dalam dadaku. Aku duduk di ruang kerja, diterangi lampu kecil, dikelilingi tumpukan dokumen yang menguak lebih banyak kebusukan daripada kebenaran. Di luar, suara petir sesekali memecah kesunyian, dan entah mengapa, justru dalam kegaduhan itulah aku menemukan keteguhan yang lama mengendap.
Bu, suara Ardi terdengar dari ambang pintu. Ia mendekat perlahan membawa flash disk kecil. Saya menemukan sesuatu. Aku menatapnya dengan mata berat karena kurang tidur. Apa itu? Rekaman CCTV lama. Saya ambil dari server cadangan yayasan. Tanganku bergetar saat mengambil flash disk itu. Saat video diputar, layar menampilkan cuplikan malam sebelum dana besar itu ditransfer. Di sana, jelas sekali, direktur dan 2 staf keuangan duduk di ruangan rapat kecil. Mereka tertawa kecil, membubuhkan tanda tangan elektronik di dokumen yang tak pernah kulihat. Dan ironisnya, mereka melakukannya di ruangan yang sama tempat aku setiap pagi memberi arahan untuk kegiatan sosial. Jadi selama ini, semua ini jebakan, ucapku lirih. Ardi menatapku dalam. Mereka tidak ingin kebenaran, Bu. Mereka ingin ibu hancur. Tapi sekarang, kitalah yang memegang bukti. Malam itu kami bekerja tanpa henti. Membongkar setiap alur transaksi, mengumpulkan setiap potongan data, menyusun satu persatu puzzle pengkhianatan. Dan di sela-sela semua itu, aku melihat sesuatu dalam mata Ardi. Keteguhan yang membuatku merasa tidak sendirian lagi. Kenapa kau masih di sini? Tanyaku lirih sambil menatap layar laptop. Kau bisa saja ikut menjauh seperti yang lain. Ia tersenyum pelan. Karena saya tahu siapa ibu sebenarnya. Saya percaya bukan pada berita, tapi pada cara ibu memperlakukan orang. Kalimat itu sederhana, tapi di tengah badai fitnah, ia terdengar seperti doa. Pagi menjelang. Hujan berhenti. Bersama tim pengacara Yayasan Independen, aku membawa semua bukti itu ke rapat luar biasa Dewan. Ruangan yang dulu membuatku gemetar kini, kurasakan seperti panggung keadilan. Saudara Ketua, ucapku tenang. Ini rekaman malam saat dana disalurkan secara ilegal. Bukan oleh saya, tapi oleh orang yang selama ini Anda percayai. Layar besar menampilkan wajah direktur yang tertawa dalam video itu. Ruangan seketika hening. Tidak ada yang bisa menyangkal. Beberapa anggota dewan mulai saling berbisik panik. Direktur mencoba menyangkal, namun rekaman dan tanda tangan digital berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku melihat wajah-wajah yang dulu menghakimi kini tertunduk malu. Aku tidak bersorak, tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya keluar dari ruangan gelap setelah terlalu lama terkunci. Ardi berdiri di belakang, menatapku dengan senyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Selesai rapat aku mendekatinya. Kau tahu, tanpamu, aku mungkin sudah menyerah. Ia menjawab dengan suara tenang, saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Ibu hanya butuh seseorang untuk mengingatkan kalau ibu tidak sendirian. Langit siang itu cerah, burung-burung kembali terdengar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar hidup lagi. Bukan karena dunia akhirnya percaya, tapi karena aku telah memilih untuk tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Kebenaran akhirnya berpihak. Namun anehnya kemenangan itu tidak membuatku bahagia, hanya hening. Hening yang panjang, seperti jeda napas setelah tangis terlalu lama. Dunia memang berhenti menudingku, tapi luka yang ditinggalkan tuduhan itu tetap menempel di dada, seperti bekas luka bakar yang tidak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap halaman yang basah sisa hujan semalam. Matahari memantul di dedaunan, dan aroma tanah basah mengingatkanku pada malam-malam ketika aku berjuang sendirian. Ardi datang, masih dengan langkah tenang yang selalu sama. Tapi kali ini, senyumnya tampak lebih berat dari biasanya. Saya dengar Dewan sudah memecat direktur, katanya. Aku mengangguk. Ya, dunia akhirnya melihat kebenaran, meski terlambat. Ia menatapku lama. Dan sekarang apa yang akan ibu lakukan? Pertanyaannya sederhana, tapi sulit ku jawab. Selama berbulan-bulan, hidupku berputar di antara perjuangan dan pembelaan diri. Kini, ketika semua sudah selesai, aku justru tak tahu harus kemana. Aku menatapnya, menahan senyum getir. Aku ingin beristirahat sejenak, mungkin berhenti dari yayasan. Aku butuh waktu untuk menata hati. Ardi menunduk pelan.
Saya paham, Bu. Kalau begitu mungkin ini juga saatnya saya pergi. Aku tertegun. Pergi? Tanyaku lirih. Iya, semua orang sudah tahu tentang kita. Saya tidak ingin kehadiran saya membuat ibu disorot lagi. Suara hatiku seperti pecah berkeping-keping. Ardi, setelah semua yang kita lewati, kau ingin pergi begitu saja? Ia tersenyum lembut tapi matanya basah. Saya tidak ingin pergi karena lelah, Bu. Saya hanya ingin ibu tenang. Kadang, mencintai berarti tahu kapan harus mundur. Aku menatapnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin berkata bahwa aku tak peduli dengan dunia, bahwa aku ingin dia tetap di sisiku. Tapi suara itu tertahan di tenggorokan, tertelan oleh kesadaran pahit. Cinta kami lahir di dunia yang salah. Kami berjalan pelan ke halaman. Angin membawa daun-daun jatuh ke kaki kami, seolah langit pun ikut merelakan. Terima kasih, kataku pelan. Kau datang ke hidupku sebagai ujian, tapi juga penyembuh. Ia menatapku, senyum kecil di wajahnya. Dan Ibu, adalah alasan saya percaya bahwa orang baik masih ada di dunia yang kejam. Kami berdiri dalam diam. Hanya ada jarak kecil di antara kami. Tapi jarak itu terasa seperti samudra. Aku tahu, setelah hari ini semuanya tidak akan sama. Tapi entah kenapa, aku juga tahu. Cinta yang tulus tidak butuh selalu dekat untuk tetap hidup. Saat ia pergi, aku tidak menahannya. Aku hanya menatap punggungnya menjauh, langkah demi langkah, seperti waktu yang perlahan menarikku kembali ke realita. Dan di balik air mata yang jatuh, aku berbisik pada diri sendiri. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini hanya cara semesta memberi ruang agar kami bisa saling merindukan dengan cara yang lebih dewasa. Malamnya, aku menulis satu kalimat di buku catatan yang selalu kusimpan di meja. Beberapa cinta tidak berakhir dengan kehilangan, tapi dengan doa agar yang dicintai tetap baik-baik saja, meski bukan di sisi kita. Menurut kalian, apakah cinta yang tak bisa bersama tetap bisa disebut bahagia? Kena tahun bulan, waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti arus sungai yang terus mengikis tepiannya tanpa henti. Aku masih menjadi dokter, tapi bukan lagi di yayasan itu. Kini aku bekerja di klinik kecil di pinggiran kota. Tempat yang tenang, di mana orang datang bukan untuk menilai, melainkan untuk sembuh. Di sana, aku belajar mencintai kesederhanaan. Tak ada rapat besar, tak ada kamera, tak ada tatapan penuh prasangka. Hanya pasien-pasien yang datang membawa luka, dan aku yang berusaha mengobati mereka sambil sesekali mengobati diriku sendiri. Kadang, di antara aroma obat dan suara detak jam dinding, aku teringat padanya, Ardi. Nama yang tak pernah benar-benar hilang, meski sudah lama tak terdengar. Aku tak tahu di mana dia kini. Kadang aku membayangkan ia sudah bekerja di tempat lain, mungkin menikah, mungkin bahagia. Dan anehnya, membayangkan kebahagiaannya membuatku tenang. Meski di dalam diam, aku masih merindukannya dengan cara yang tidak ingin kuakui. Suatu sore, langit kembali kelabu. Hujan turun perlahan, menabuh genting dengan irama yang begitu familiar. Aku menutup klinik lebih awal dan berjalan ke teras, menatap derasnya air yang jatuh. Dan di sanalah aku melihatnya. Seseorang berdiri di depan pagar, dengan payung hitam yang dulu sering meneduhkanku. Wajah itu sedikit berubah. Lebih dewasa, lebih tenang, tapi tatapan matanya masih sama, teduh dan jujur. Ardi, Ton, bisiku hampir tak percaya. Ia menatapku lama, lalu menurunkan payungnya. Saya dengar ibu buka klinik di sini, katanya pelan. Aku tersenyum samar. Berita masih cepat sampai ke telingamu rupanya. Ia tertawa kecil. Kabar orang yang berarti memang selalu punya jalan untuk sampai. Kami duduk di teras, seperti dulu, hanya berdua, dengan hujan sebagai saksi. Tak ada kata-kata besar, tak ada penjelasan panjang. Hanya keheningan yang menenangkan, seolah 3 tahun tak pernah berlalu. Aku kira kau sudah pergi jauh, kataku akhirnya. Saya sempat pergi, jawabnya. Tapi setiap tempat yang saya datangi selalu membuat saya sadar. Rumah saya bukan di mana-mana,
Rumah saya adalah tempat di mana saya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Aku menunduk, menahan perasaan yang mulai menggenang di mata. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku. "Karena dulu saya takut ibu belum siap. Tapi sekarang saya rasa waktu sudah menguji kita berdua. Hujan masih turun, dan di tengah suara rintiknya, aku menyadari sesuatu. Cinta yang tidak dimiliki tidak selalu mati. Kadang ia hanya berdiam, menunggu saat yang tepat untuk kembali pulang, dalam bentuk yang lebih tenang, lebih matang, lebih mengerti." Kami berbicara lama malam itu, bukan tentang masa lalu, tapi tentang hari ini, tentang hidup, tentang luka yang sudah mengering, tentang arti pulih yang sesungguhnya. Dan saat ia pamit, aku tak menahannya. Aku tahu kali ini kami tidak lagi berpisah karena takut, tapi karena sama-sama percaya bahwa waktu akan menjaga yang seharusnya tetap ada. Aku menatap langit yang mulai reda dan tersenyum. Kadang cinta sejati tidak datang 2 kali. Tapi jika ia kembali setelah diuji waktu, berarti ia memang tidak pernah pergi. Pagi datang dengan lembut. Cahaya matahari menyelinap di antara tirai jendela klinik kecilku, menebar kehangatan yang pelan-pelan menenangkan. Sudah seminggu sejak Ardi datang kembali. Seminggu sejak aku belajar mengenal rasa bahagia yang tidak lagi tergesa-gesa. Kami tidak bicara banyak tentang masa lalu. Kami hanya membiarkan waktu berjalan dengan tenang, tanpa tuntutan, tanpa janji, tanpa ketakutan akan kehilangan. Setiap pagi, ia datang membawa kopi hitam dan 2 roti kecil. "Aku bukan barista, tapi aku tahu ibu selalu lupa sarapan," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Kau tidak berubah, Ardi. Masih mengingat hal-hal kecil yang bahkan aku lupakan sendiri." Kadang kami berjalan bersama di taman belakang klinik. Tidak seperti dulu. Tak ada lagi jarak yang canggung, hanya keheningan yang saling mengerti. Cinta kami kini bukan lagi api yang membakar, melainkan cahaya hangat yang menenangkan. Kami telah melalui badai, fitnah, jarak, dan waktu. Tapi ini kami berdua hanya ingin diam di tempat yang sama, tanpa harus menjelaskan apa-apa pada dunia. Suatu sore, aku bertanya, "Kau tak menyesal kembali?" Ardi menatapku pelan. "Tidak. Saya hanya menyesal karena dulu pergi sebelum sempat bilang, saya mencintai ibu bukan karena siapa ibu, tapi karena siapa saya ketika berada di dekat ibu." Kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Dalam hidup yang penuh luka, ada sesuatu yang menyembuhkan ketika seseorang mencintaimu bukan karena kehebatanmu, tapi karena kelemahanmu. Malam itu kami duduk di beranda, menatap langit tanpa kata. Di atas sana, bulan bulat sempurna. Cahaya lembutnya menyentuh wajah Ardi, dan aku berpikir, mungkin memang begini seharusnya cinta berakhir. Tidak meledak, tidak dramatis, tapi damai. Ia menggenggam tanganku sebentar, sekadar isyarat kecil bahwa perjalanan kami akhirnya menemukan tempat pulang. "Aku tidak tahu akan berapa lama kau di sisiku," kataku pelan. "Tapi jika suatu hari takdir memisahkan kita lagi, aku ingin kau tahu, aku tidak menyesal pernah mencintaimu." Ia tersenyum, matanya jernih seperti dulu. Dan saya tidak menyesal pernah mencintai ibu, meski dunia sempat melarang. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan kenangan masa lalu. Aku menutup mata, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Hidup akhirnya berjalan seperti yang seharusnya. Tenang, tulus, tanpa perlu penjelasan. Dan mungkin, inilah cinta yang paling sejati. Bukan yang besar dan penuh drama, tapi yang sederhana, yang tetap ada bahkan ketika segalanya telah reda. Keesokan paginya, Ardi datang seperti biasa, membawa kopi hangat dan senyum kecil di wajahnya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar utuh. Cinta kami tidak sempurna, tapi ia nyata. Dan itu sudah lebih dari cukup. Menurut kalian, apakah cinta sejati selalu berakhir dengan kebersamaan, atau cukup dengan kedamaian? Cinta terkadang datang bukan untuk dimiliki,
tapi untuk menyembuhkan bagian diri yang pernah hancur. Rosa dan Ardi membuktikan bahwa cinta sejati tidak harus diumumkan, tidak perlu disetujui dunia. Cinta sejati adalah keberanian untuk tetap tinggal, meski tanpa nama, tanpa pengakuan, dan tanpa akhir yang pasti. Mereka tidak bersatu untuk melawan dunia, tapi untuk berdamai dengan hati sendiri, karena kadang akhir yang tenang jauh lebih indah daripada kebersamaan yang dipaksakan. Kalau kalian di posisi Rosa, apakah kalian akan tetap berjuang untuk cinta yang tak disetujui dunia? Atau kalian memilih pergi demi kedamaian hati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, bagikan cerita ini kalau kalian pernah mencintai dalam diam. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah cinta sejati lainnya yang menyentuh hati. Karena cinta sejati tidak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang, ia hanya berakhir dengan hati yang akhirnya mengerti.